Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga pagi ini kalian sehat-sehat semua. Karena beberapa mahasiswa menanyakan mengenai perhitungan jejak karbon, jadi beberapa sudah mengerti, tapi beberapa yang lain belum. Maka pagi ini saya akan sharing tutorial mengenai perhitungan jejak karbon menggunakan kalkulator jejak karbon. Yang akan kita coba hitung pertama-tama adalah jejak karbon makanan dalam satuan kilogram CO2. Adapun data yang saya gunakan di sini berasal dari data Sonada Arsi. Tugas pertama mahasiswa adalah mengidentifikasi jenis-jenis makanan yang dikonsumsi oleh mahasiswa itu atau bersama keluarganya selama 1 minggu. Di sini mahasiswa sudah mengidentifikasi 21 jenis makanan yang dikonsumsinya selama 1 minggu. Contoh pertama adalah nasi. Di sini nasi dikonsumsi sebanyak 7 porsi seminggu dengan berat per porsinya adalah 100 gram. Jadi total konsumsi nasi per minggu adalah 700 gram. Lalu dari satuan gram diubah atau dikonversi menjadi satuan kilo. Sehingga total konsumsi nasi selama seminggu adalah 0,7 kg. Lalu kemudian telur ayam. Konsumsi telur ayam selama seminggu adalah 3 butir dengan berat per butirnya adalah 60 gram. Sehingga total berat telur ayam yang dikonsumsi selama seminggu adalah 180 gram. Kemudian dikonversi ke dalam kilogram menjadi 0,18 kilogram. Dan seterusnya sampai ke bawah, dihitung berapa konsumsi per minggu, dihitung beratnya. Jika beratnya dalam satuan gram, maka harus dikonversi menjadi satuan kilogram. Karena yang kita cari di sini adalah jejak karbon makanan dalam satuan kilogram CO2. Lalu setelah itu, apa yang akan kita lakukan? Setelah itu, kita akan mencari referensi jejak karbon makanan. Kali ini saya mengambil sumber berikut ini. Kalian bisa mengambil sumber yang lain, tapi jika kalian mengambil sumber yang berbeda, tolong dicantumkan link sumbernya. Karena untuk sumber yang berbeda, jejak karbon yang dihasilkan untuk jenis makanan yang sama dapat berbeda. Contoh, untuk link ini, jejak karbon sapi adalah 27 kilo CO2 per kilogram daging. Dapat dilihat pada grafik berikut ini, beef 27,0 kg CO2. Tapi jika kalian mengambil sumber lain atau link lain, ada juga yang menyebutkan bahwa jejak karbon sapi adalah 60 kg CO2 per kilogram daging. Kalian boleh pakai sumber manapun, asalkan disebutkan dengan jelas sumber datanya. Nah, kita bisa lihat di sini, untuk domba jejak karbonnya adalah 39,2 kg CO2. Untuk telur, jejak karbonnya adalah 4,8 kg CO2. Untuk rice atau nasi, jejak karbonnya adalah 2,7 kg CO2 per kilogram nasi yang dikonsumsi. Lalu data-data ini kalian masukkan ke dalam perhitungan jejak karbon. Tadi kita baru menuliskan hingga kolom ini.
yaitu banyaknya konsumsi jenis makanan dalam satuan kilogram. Sekarang kita masukkan kolom berikutnya, yaitu jejak karbon per kilo untuk masing-masing jenis makanan. Tadi kita sudah lihat jejak karbon nasi 2,7 kilogram CO2 per kilogram nasi. Ini ya. Kita juga lihat jejak karbon telur ayam adalah 4,8 kilo CO2 per kilogram telur. Bagian ini. Lalu tinggal dikalikan saja jumlah konsumsi dalam kilo dengan jejak karbon dan akan diperoleh jejak karbon nasi sebanyak 0,7 kilo adalah 1,89 kg CO2. Untuk telur ayam, dapat kalian lihat bahwa 0,18 kilo telur ayam, jejak karbon totalnya adalah 0,86 kilo CO2. Nah, pada kolom ini kalian sudah mendapatkan jejak karbon masing-masing jenis makanan dalam kilogram CO2. Dan terakhir kalian jumlahkan hasilnya. Berikutnya kita akan mencari jejak karbon listrik dalam satuan kilogram CO2. Pertama-tama kita lihat data berikut. Data ini diambil dari Ega Tirtana. Di sini mahasiswa mengidentifikasi jenis-jenis pemakaian listrik di rumahnya. Pertama dari televisi, lalu ada kulkas, handphone, berbagai macam lampu yang digunakan di kamar mandi, di ruang dapur, ruang keluarga, dan seterusnya ada 12 jenis penggunaan listrik di rumah. Lalu kalian hitung untuk masing-masing alat listrik ini berapa jumlahnya. Misalnya di sini TV ada 1, kulkas ada 1, penanak nasi ada 1, lampu kamar ada 1. Lalu kalian hitung berapa jam masing-masing alat ini menyala dalam seminggu. Contoh dalam seminggu TV menyala selama 21 jam. Lampu kamar menyala selama 98 jam. Kemudian untuk masing-masing alat kalian cari tahu daya listriknya. Misal untuk TV dayanya 64 watt per jam. Untuk kulkas dayanya 115 watt per jam. Dan seterusnya. Untuk total wattnya kalian tinggal kalikan jumlah jam dengan daya masing-masing alat. Jadi 21 dikali 64 dapat 1344 watt. Lalu dari satuan watt ini kalian konversi dulu atau kalian ubah dulu menjadi kilowatt. 1 watt sama dengan 0,001 kilowatt. Sehingga 1344 watt menjadi 1,344 watt, kilowatt. Dari 1344 watt menjadi 1,344 kilowatt. Setelah itu apa yang akan kita lakukan? Setelah itu kita akan ubah atau konversikan dari kilowatt listrik ke kilogram CO2. Bagaimana caranya? Kita menggunakan kalkulator jejak karbon. Ini linknya. Nah, dapat kalian lihat,
Kalian dapat menggunakan kalkulator jejak karbon yang lain, tapi saya biasanya menggunakan kalkulator jejak karbon dari United States Environmental Protection Agency, institusi resmi lingkungan hidup di Amerika Serikat. Nah, lalu apa yang dilakukan? Ingat tadi, untuk TV, jumlah pemakaiannya dalam kilowatt adalah 1,344 kilowatt. Kita tuliskan di sini 1,344. Katanya koma, tapi kok pakainya titik? Nah, karena kita menggunakan sistem Amerika, maka tanda koma di sini diganti dengan titik. Lalu kita klik choose a unit. Kita pilih kilowatt hours of electricity. Lalu kita klik calculate. Di sini akan muncul jejak karbon dalam satuan metrik ton. Kita tinggal ubah ke satuan kilogram. Sehingga diperoleh 1,344 kilowatt listrik setara dengan 0,95 kilogram CO2. Kenapa sih tadi kita harus ubah dari watt ke kilowatt? Karena satuan yang tersedia di kalkulator ini adalah dalam satuan kilowatt, bukan watt. Jadi dikonversi dulu. Lalu apa yang harus dilakukan setelah kita mendapatkan jejak karbonnya? Kita lengkapi tabelnya. Kita lengkapi tabelnya. Ini tadi cara menggunakan kalkulator jejak karbon. Lalu kita lengkapi tabel jejak karbon dalam kilogram CO2. Tadi 1,344 kilowatt pemakaian TV setara dengan 0,95 kilogram CO2. Dan seterusnya kalian cari satu persatu untuk setiap jenis alat listrik, lalu diperoleh total jejak karbon untuk pemakaian listrik secara keseluruhan adalah 35,451 kg CO2. Di sini kembali dituliskan dengan koma, tidak apa-apa, tapi kalau mau ditulis dengan titik juga tidak apa-apa.